Puji Tuhan. Shalom itu damai sejahtera. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia setiap berjumpa dengan murid-muridnya, selalu dia berkata shalom. Shalom. Gitu. Puji Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Tadi di dalam doa saya mengingatkan bahwa waktu yang ada ini benar-benar kasih karunia. Beberapa hari yang baru lalu ada family saya, dia meninggal setelah mengalami sehat-sehat, setelah baru berbicara, terus dia koma. Diperiksa, pembuluh darahnya pecah. Dia meninggal baru beberapa hari yang lalu. Jadi saya menyadari benar, kalau di dalam ibadah seperti ini kesempatan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan batas waktu kehidupannya. Kalau minggu yang lalu Bapak Pendeta Heriko berkata bahwa Tuhan, dia memanggil pulang itu nggak pakai urutan. Jangan pikir umur yang 90 terus turun 89 terus 88 dan kita masih muda, kita pikir masih lama. Pendeta Heriko katakan Tuhan sistemnya sistem kocok, diambil sistem acak maksudnya. Jadi bisa aja saya yang terkocok keluar, teracak, si Robert harus pulang ke rumah Bapa di surga. Oh, bisa aja. Tidak ada seorang pun yang tahu. Daud dia berkata, aku hidup selangkah dari maut. Jadi hidupnya hanya selangkah. Lebih dari sana dia sudah tidak tahu. Saya percaya semua kita juga di tempat ini, kalau saya bertanya apakah kita tahu batas kehidupan kita, pasti berkata saya tidak tahu, Pak. Ada orang yang takut kalau berbicara tentang mati. Ada yang takut, Pak, kenapa sih ngomongnya mati terus? Tidak. Kalau kita yang sudah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, mati pasti untung kalau hidup bagi Yesus. Amin. Tapi kalau hidupnya bagi diri sendiri, pasti takut. Saya percaya semua kita di tempat ini hidup bagi Yesus Kristus. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal keempat. Sekarang saya turun. Yohanes pasal 4. Kita baca, saya di bawah aja. Ayatnya cukup panjang. Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Dimulai dari ayat yang pertama. Kita baca berbalas-balasan supaya saudara hari ini yang belum baca Alkitab juga turut baca Alkitab. Amin. Jadi kalau ditanya siapa yang hari ini baca Alkitab, kita semua bisa angkat tangan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Saya ayat pertama, saudara baca ayat kedua dengan suara nyaringnya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ulangi sekali lagi. Sekali lagi. Sampai di situ dulu. Apakah satu kebetulan? Pasti tidak. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tidak ada persahabatan antara orang Yahudi dengan Samaria. Tidak ada berkawah. Tetapi ayat ini berkata ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau hari ini saya percaya Tuhan memiliki rencana atas setiap pribadi kita. Lepas pribadi, siapapun kita di tempat ini, katakan amin. Amin. Saya baca ayat kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar
dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat kebenaran Yakub. Yesus sama ini perjalanan. Karena dia di sumur itu. Ayat 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah minum, saya engkau telah berkata kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa air yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus mengalir sampai ke hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, ambillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang adalah suami. Kalau ini engkau katakan benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan benar, siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan benar. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan kepada Yesus, lalu pergi ke bawah dan berkata kepada orang-orang di situ, Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
secara juga sesuai dengan pemerintahan yang melakukan buah hidup yang kekal. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku memutuskanmu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu dapat memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta padanya supaya dia datang kepada mereka yang tinggal di sebuah ruangan ramai. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar sungguh-sungguh. Amin. Cukup panjang ya, cukup capek juga, ngos-ngosan mungkin. Tapi saya percaya latihan ini akan menguatkan otot rohani. Amin. Bagi setiap kita yang sudah terbiasa membaca ayat firman Tuhan ini, cuma sedikit. Tetapi kalau yang belum biasa membaca ayat firman Tuhan ini, kok panjang amat rasanya. Dari Galilea sampai ke Samaria sana. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, itu pasti ada rencana Tuhan. Saya sangat percaya ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, renungan pagi hari ini saya beri tema judul Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bagi setiap kita yang pakai dasi, pakai jas, pakai baju putih, pakai blazer, saya percaya itu karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Amin. Lumayan suaranya, amin. Yang lain belum menyadari kah? Oh enggak Pak, saya mah kebetulan ini, saya ada di Bangkok, maka itu saya melayani. Tidak ada satu kebetulan. Setiap kita yang beribadah di tempat ini, pada hari ini, juga tidak ada satu kebetulan. Saya sangat percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Saya sangat percaya itu. Maka itu kehadiran Bapak dan Ibu kekasih Tuhan di tempat ini, sadarilah bahwa kita ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Amin. Nah, mantap ini. Kalau sudah setuju, ini enak disetelnya gitu. Jangan sampai gini. Enggak. Saya tidak mau. Sekarang saya izinkan saya bertanya. Siapa yang melayani Tuhan? Angkat tangan. Cuman ada dua. Kalau nggak melayani Tuhan, pasti melayani hantu. Loh, pasti gitu lah. Atau melayani diri sendiri. Sekali lagi, siapa yang melayani Tuhan? Pastilah mau. Sekalipun hati dinuduh. Belum bisa apa-apa. Kita belajar lewat kisah wanita Samaria ini. Kalau untuk melayani Tuhan, saya catat di sini, yang pertama itu memiliki hati yang rindu. Memiliki hati yang rindu. Itu bagi yang belum melayani Tuhan. Terlebih lagi bagi yang sudah melayani Tuhan. Jangan sampai yang sudah justru tidak ada kerinduan lagi. Yang didapati adalah kekeringan. Datang secara paksa. Aduh, ada doa puasa lagi hari Sabtu. Sedangkan ini hari libur panjang. Saya gimana ya? Nggak enak nanti sama Pak Suwandi ini. Gimana datang salah, nggak datang salah. Kalau cuma sebatasan sampai Pak Suwandi, upahnya upah yang kelihatan. Tapi milikilah upah yang tak kelihatan itu, yang Tuhan siapkan untuk setiap orang yang melayaninya. Amin. Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga, di mana pencuri, ngengat, dan karat tidak bisa mengambilnya. Waktu kita memiliki hati yang rindu, itu terlihat dari pelayanannya, dari buahnya. Itu sangat terlihat. Sekalipun kawan-kawan hamba-hamba Tuhan mungkin mereka tidak berbicara, kok kamu kurang giat sih di dalam pelayanan? Karena masing-masing tuh punya tipe, punya jenisnya. Kalau model yang si Robert ini,
itu terus punya. Kalau malas, kenapa? Malas gitu. Tapi ada orang yang nggak berani gitu. Apakah berarti si Robert lancang? Oh enggak, coba tuker dong. Waktu diam, apakah salah? Tidak. Jadi masing-masing saling melengkapi. Coba kalau semuanya diam semua. Waktu orang sudah tidak mau diam, nggak usah ditegur, ya habislah lama-lama. Tetapi kalau mulai ada satu, misalnya tangan kita semua terdiri dari jempol, bagus nggak kira-kira? Halo, jempol semua nih. Jempol kan paling kuat kan? Tapi ini tangan jadi jempol semua. Masing-masing ada. Jangan anggap kelingking ini ringan loh. Betul nggak? Kalau orang yang suka apa sih? Kalau pakai jempol, wah bingung dia. Jadi semua ada fungsinya. Nah, waktu saat si jempol, silahkanlah. Tapi waktu si kelingking juga silahkanlah. Sebab kalau ditukar jempol semua, tidak enak. Jadi hati yang rindu kelihatan, sudah terlihat. Dari setiap kita yang namanya pelayan, itu terlihat dari kerinduannya. Dari kerinduan. Waktu Yesus bangkit, mereka kawan-kawan murid-murid pada waktu itu ketakutan semua. Tetapi ada satu orang yang rindu sekali, yaitu seorang wanita yang pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus. Dia pasti rindu, mau tahu beritanya. Yesus di mana? Yesus mati di mana? Dia cari, dia memiliki satu kerinduan. Begitu juga di dalam pelayanan. Aneh, tapi nyata memang. Kalau orang yang baru terasa rohnya tuh nyala bener. Waktu pertama, coba saudara uji diri kita masing-masing. Adakah kasih yang semula itu tetap masih ada? Atau sudah mulai terpaksa di dalam pelayanannya? Dulu waktu kerja belum tinggi posisinya, rasanya disuruh apa aja oke katanya. Tapi begitu dapat posisi duduk yang lebih baik, sorry ya, mulai berubah. Ingat, arah kita jangan kepada yang sementara, tetapi arahkanlah tetap kepada perkara yang kekal. Nah, wanita Samaria ini di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-15, saya membacanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus yang harus melintasi daerah Samaria. Saya sangat percaya wanita ini sama seperti apa ya? Dari sekian kumpulan, sama seperti kita di tempat ini, Tuhan itu matanya pasti tertuju. Saya berdoa untuk semua sungguh-sungguh Tuhan tertuju atas setiap kita. Dia ada rencana dan tergenapi. Wanita ini, apakah suatu kebetulan bisa bertemu dengan Yesus di sumur itu, di tepi sumur itu? Wanita ini adalah, kalau saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang mengupas sharing tentang wanita Samaria ini, adalah wanita yang kurang baik di dalam kehidupannya. Mungkin kalau wanita di Thailand, Bangkok ini ada tipe-tipe yang suka kumpul-kumpul itu loh. Kalau lihat ada orang bule, ngomong apa, kap gitu. Sehingga tolehlah si bule ini. Dan mulai saya lihat minum atau segala macam. Nah, wanita ini, dia siang-siang tidak lazim untuk ambil air pada siang hari. Biasanya pagi-pagi kalau cuci baju, pakaian itu pasti pagi-pagi. Ini siang-siang. Kenapa? Yang saya dengar, dia malu. Dia malu. Nah, pada saat dalam kondisi yang seperti itu, terpuruklah kehidupan pribadinya. Tetapi luar biasa Yesus Kristus Tuhan. Justru dia cari orang-orang yang seperti itu. Dia cari yang sangat tidak berharga. Waktu jumpa sama Yesus, Yesus berkata, beri aku air minum. Aku haus. Wanita ini langsung merendahkan dirinya. Gak layak dong. Ini Samaria, bukan Yahudi. Tidak ada pergaulan. Tidak ada. Loh kok kamu mau minta air?
sama kami. Sehingga waktu berbicara berkepanjangan, bicara itu jadi tidak nyambung. Yesus berkata, kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Saya dengar kota Jakarta lagi, pumpnya lagi rusak katanya. Jadi minum air itu pasti haus lagi. Berarti banyaklah di Indonesia orang-orang yang memerlukan air dari Yesus Kristus Tuhan. Saya sangat percaya. Tetapi untuk nyambung itu berbicara. Wanita ini berkata gini, bagaimana kamu bisa memberi saya air minum, sedangkan kamu tidak mempunyai timba untuk mengambilnya. Di sini pembicaraan kerinduan hati wanita untuk meminta itu diawali dari dia memperhatikan. Ini dia ada air minum nih. Tetapi logikanya dia nggak bawa timba. Sehingga dia bertanya, apakah kamu lebih besar dari Bapak kami? Dia bertanya hal yang seperti itu. Dia lihat ada sesuatu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, kalau kita tidak memiliki hati yang rindu, mustahil untuk bisa melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, pelayanan yang Tuhan kehendaki adalah pergi jadikan segala bangsa muridku. Itu perintah Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Baptis mereka, ajar mereka, ketahuilah aku menyertaimu hingga akhir zaman. Ini kerinduan hati Tuhan untuk semua melayani apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara, wanita Samaria ini waktu sudah berbicara lebih panjang sama Tuhan, memiliki satu kerinduan. Saya sangat percaya Tuhan terus lihat hatinya. Waktu di dalam komunikasi yang tidak menyambung antara dunia sama surga, perkataannya sangat berbeda. Saudara, saya percaya semua kita orang-orang yang ada di dalam gereja sesungguhnya adalah orang-orang rohani, orang-orang yang berbicara seperti Yesus berbicara, orang-orang yang bertingkah laku seperti Yesus bertingkah laku. Saya sangat percaya karena kita semua sudah ditebus, sudah dibeli. Bukan sama seperti wanita ini yang masih hidup di dalam dosa, yang membuat dia memiliki kerinduan tetapi belum nyambung. Orang-orang yang baru awal untuk melayani itu biasanya juga nggak nyambung dengan bahasa Yesus, sehingga harus dibimbing, harus dibina, sehingga ada pengertian tentang kerohanian yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar rajin itu baik. Tetapi Amsal 19 ayat 2, coba saudara baca. Amsal 19 ayat kedua. Amsal 19 ayat kedua. Ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi harus ada pengertian, harus ada pengetahuan di dalam melayani. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi ada pengetahuannya. Apakah ini Tuhan mau atau tidak mau. Waktu kita buka hati, memiliki hati yang rindu, Tuhan itu tahu benar. Tuhan tahu. Waktu kita rindu, saat waktu bangun pagi aja Tuhan sudah tahu kok. Apakah benar kita rindu? Sebab kalau hanya bernyanyi itu terkadang memang kita hafal. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, itu karena hafal. Tetapi saat waktu menaikkan pujian kerinduan itu dari hati, itu sangat berbeda. Disitulah baru bisa ada sesuatu komunikasi yang nyambung. Tetapi kalau hanya dengan logika seperti wanita ini, kamu nggak bawa timba, bagaimana untuk bisa saya minum? Kamu memberi saya minum. Itu dengan logikanya. Saudara, kalau dengan iman, waktu Yesus berbicara dan
wanita ini terima dengan iman aja, kalau kamu minum air daripadaku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Siapapun kalau jumpa sama Yesus pada masa seperti itu akan bingung dibuatnya, termasuk saudara dan saya. Loh, bagaimana gak ada timba, kasih minum, haus hilang? Sangat berbeda. Yesus itu memiliki bahasa. Jadi di dalam melayani, kita harus tahu bahasa Yesus. Waktu kita mengerti bahasa Yesus, itu pelayanannya pasti nyambung dengan Yesus. Kalau tidak, hanya sebatasan seperti logikanya wanita Samaria ini. Saya pernah sampaikan bahwa Yesus itu ada bahasanya. Dan saya pernah bertanya, apa bahasa Yesus? Sekarang saya nggak usah tanya lagi, karena saya percaya saudara sudah ada yang ingat. Atau masih lupa juga, Yesus itu ada bahasanya. Di mana alamatnya? Di mana ayatnya? Ingat apa tidak? Belum? Bukalah Yohanes pasal ke-8. Diingat ya. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-43. Yohanes pasal ke-8 ayat ke-43. Saudara yang baca tolong. 1, 2, 3. Sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Mu. Jadi Yesus ada bahasanya. Mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Kalau kamu mengerti bahasaku, kamu nggak akan berkata, kamu nggak bawa timba. Gitu. Jadi di dalam kita beribadah, di dalam saudara dan saya beribadah, ingat Yesus ada bahasanya. Kalau kita tidak mengerti, itu tanda kita tidak menangkap firman-Nya. Firman-Nya berkata, kalau ada yang mengajak kamu berjalan 1 mil, ajak dia berjalan 2 mil. Kalau ada yang mengambil bajumu, kasih juga jubahmu. Itu bahasa Yesus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bahasa Yesus. Tetapi kalau kita dengan logika, tidak bisa. Kita harus lapor polisi. Kita harus selesaikan ini. Gitu. Dengan logika. Salah? Tidak. Kalau dengan logika. Tetapi kalau dengan iman, satu pertanyaan aja. Misalnya saya bermasalah dengan Pak Andi. Pak Andi memiliki kesalahan terhadap saya. Emosi memuncak. Dan jalan keluarnya adalah lapor ke polisi. Menjadi saingan. Saya pernah, mungkin saya sudah pernah lapor, sudah pernah saksikan atau belum, saya lupa. Satu kali, waktu saya selisih paham dengan pengendara mobil. Dan mobil itu saya pukul gini. Bah! Dan keluarlah supirnya. Gitu. Waktu dia mau berantem, ini pendeta juga mau berantem juga. Tapi setelah itu, dalam roh saya, waduh, satu pertanyaan aja. Roh Kudus bertanya dalam roh saya, dalam hati saya. Robert, bagaimana kamu memenangkan dia? Wah, saya nangis. Rasanya saya pengen kejar orang itu untuk merendahkan diri. Maafkan saya. Saya tidak jadi teladan dalam hati saya. Seperti itu. Kalau sama Andi, saya bisa bersih tegak. Tetapi kalau Roh Kudus tanya, bagaimana Andi bisa melihat kasihku di dalam hidupku? Waduh, pasti saya nangis lagi. Karena saya tidak mau mendukakan Roh Kudus. Bukankah setiap kita ada Roh Kudus di tempat ini? Dia akan kasih tahu. Waktu kita merendahkan diri, itu ada damai sejahtera lagi. Kalau enggak, maaf, wajah yang bulat jadi lonjong. Dia enggak tahan. Betul. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi setiap kita di tempat ini harus mengerti akan bahasa Yesus. Sehingga di dalam melayani itu dengan kekuatan Yesus. Bukan kekuatan pribadi kita. Tetapi apa yang Yesus katakan? Wanita ini
beri aku air itu. Dia memiliki kerinduan. Nah, waktu sudah rindu, setiap kita di tempat ini waktu mulai rindu, pasti Yesus ajak lebih dalam lagi. Waktu kita sudah rindu, Yesus ajak kita lebih dalam lagi. Cuma nggak bilang gini, Robert, kamu mau melayani saya ya? Oke, bener ya mau melayani ya? Ini Yesuslah dengan saya. Kalau kamu mau, oke, kita lihat ayat ke-17 dari Yohanes pasal keempat. Yohanes pasal keempat ayat ke-17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Yesus dia memanggil suami dari wanita ini. Waktu saudara dan saya mau melayani Tuhan, itu bukan hanya sekedar rindu, tetapi akan dibersihkan dulu di dalamnya itu loh. Apakah Yesus tidak tahu bahwa wanita ini memiliki laki-laki yang bukan suaminya? Dia sangat tahu. Apakah Tuhan tidak tahu Adam berbuat dosa makan buah itu? Dia tahu. Tetapi dia berkata, apakah kamu telah memakan buah itu? Seolah-olah satu pertanyaan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Adam. Tidak. Jangan pikir Tuhan tidak tahu atas setiap tingkah langkah perbuatan kita. Dia tahu. Dia mau kita melayani dengan hati rindu yang benar. Bukan hanya sekedar seperti soda gitu loh. Ia mau melayani, oke. Saya mau jadi ketua FA. Saya mau jadi apalagi singer. Saya mau jadi saya mau jadi pengkhotbah. Saya mau jadi. Wah, kerinduannya sudah terlihat. Sudah terlihat. Saya dulu, maaf, waktu saya mulai mau masuk dalam pelayanan, saya pelayanan dari satu tempat ke tempat. Terus kawan-kawan saya yang ada berkata gini, Robert, kamu mau melayani karena pakai jas ya? Wah, saya dibilang begitu. Biarin aja lah. Karena memang manusia tidak tahu isi hati. Saya diam aja. Kawan-kawan yang sudah berjanji untuk masuk dalam pelayanan, satu orang pun tidak ada yang mau. Hanya saya sendiri yang melayani di sana. Tetapi lewat ketaatan, kesetiaan, anugerah yang Tuhan beri bagi saya, kawan-kawan semua masuk jadi sama-sama di sini. Setelah dia lihat bahwa memang di dalam pelayanan itu harus memiliki hati yang rindu. Waktu rindu tidak cukup, tetapi harus memiliki hati yang jujur. Itu yang kedua. Memiliki hati yang jujur. Wanita Samaria ini, kalau dia cuma rindu, sekedar rindu, dia gampang bicara bohong sama Yesus. Dia bisa berkata gini, Yesus, suami saya lagi sibuk, lagi kerja, lagi cari uang. Oh, dia bisa berbicara seperti itu. Dia bisa asal bicara. Dia asal bicara aja. Sembarangan. Pasti bisa. Tetapi dia memiliki kerinduan yang dari dalam hatinya. Dan Yesus mau lihat hatinya. Jangan rindu dari pola pikir. Wah, kalau melayani Tuhan ada upahnya dari pola pikir, bukan dari hatinya. Saat waktu tidak dari hati, waktu ada tekanan, itu gampang berubah. Waktu dengan pola pikir ditekan aja, sudah mundur, gak boleh. Waktu dengan pola pikir ada masalah keluarga, bisa mundur. Tapi kalau sudah dengan hati, dengan roh, di dalam memuji dan menyembah, itu sangat beda. Dan perlindungan pertolongan Tuhan pun sangat berbeda. Penyertaan Tuhan itu sangat nyata bagi yang sudah dengan roh, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ada tantangan di mana-mana ada.
Mau di Amerika pelayanan pasti ada tantangan. Mau di Indonesia pasti ada tantangan. Mau di Thailand, Bangkok pasti ada tantangan. Mau di mana aja dah. Mau di Irak kah? Mau di mana aja pasti ada tantangan. Jangan pikir kalau di Australia tidak ada tantangan. Tetap ada. Tetap ada. Tapi waktu kita sudah dengan hati, kerinduan yang murni itu, dan kejujuran, kita berani berkata, ya di atas iya, tidak di atas tidak, karena selebihnya dari si jahat. Di mana ayat itu? Ada yang tahu? Lupa lagi. Kalau yang ingat, saya kasih Alkitab satu. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, karena selebihnya dari si jahat. Sudah, nanti BlackBerry yang main ya dapatlah semua. Dicari itu, di-search sebentar aja keluar itu. Matius 5 ayat ke-37. Jadi perkataannya itu jujur. Siapa yang mau melayani Tuhan? Ayo cepatan dong. Jangan ragu-ragu. Harus jujur. Amin. Memang gak gampang untuk jujur. Tidak mudah. Tapi kalau kita menyadari, memiliki hati yang rindu, saudara jangan pikir surga bagi pembohong. Tidak akan pernah ada. Siapapun kita di tempat ini, saya harus ingatkan, harus jujur. Satu kawan di dalam pelayanan, dia diberkati Tuhan. Dia bermasalah tentang pajak. Kawan-kawan saya pajak, kita ada kawan-kawan yang nomor 1 di pajak. Pak, nih pajak gimana nih? Yohanes pasal keempat ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Miliki hati yang rindu. Yang kedua, miliki hati yang jujur. Yang terakhir, miliki pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani. Miliki itu. Rindukan itu. Kalau ada persekutuan FA, jangan bolos. Datang. Miliki kerinduan itu. Waktu memiliki kerinduan itu, ingat, itu karena engkau telah berkata jujur. Waktu engkau berkata jujur itu karena engkau rindu untuk jumpa sama Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah malas ibadah FA, coba uji. Jangan-jangan, maaf, engkau sudah tidak berbicara jujur lagi, membuat perkara rohani tidak menjadi nomor 1, tetapi perkara dunia menjadi nomor 1. Tapi waktu engkau mau dan engkau terus bertumbuh dari ketua FA, di sanalah bisa jadi worship leader, kata Pak Yohanes. Dari sana ditemui Tuhan, sehingga Pak Yohanes bisa jadi worship leader. Saya juga dari FA, dari klub, dari perkumpulan klub, sel-sel itu, mulai kenal, mulai terus bertumbuh. Dan saya percaya tidak ada satu kebetulan bagi setiap kita. Waktu Tuhan panggil, kita hanya dengar saja. Yang terakhir, memiliki pengetahuan rohani. Alkitab berkata, Matius 22 ayat 29. Tolong Pak, cepat. Matius 22 ayat ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kekasih Tuhan, di dalam melayani Tuhan, miliki hati yang rindu, miliki hati yang jujur, miliki pengetahuan rohani. Waktu kita ada di dalam posisi ini, di dalam pelayanan, saudara tahu, waktu wanita ini sudah memiliki kerinduan hati, memiliki hati yang jujur, dan memiliki pengetahuan rohani, itu belum cukup. Sesungguhnya, ayat ke-26 dari Yohanes pasal keempat, saya baca bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Waktu Yesus menyatakan dirinya, disitulah wanita Samaria ini
Dia dari wanita yang gak benar menjadi saksi Kristus. Kalau kita pelajari lebih jauh, dia mulai bersaksi. Alkitab berkata, hampir seluruh Samaria dimenangkan bagi Kristus. Dari wanita yang tidak berharga, dari wanita yang dilecehkan oleh masyarakat, Tuhan bisa bekerja. Ada banyak jiwa. Alkitab berkata dari Yohanes pasal keempat ayat ke-39. Ini ayat yang terakhir. Yohanes pasal keempat ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kekasih Tuhan, melayani Tuhan, memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang jujur, memiliki pengetahuan rohani. Waktu kita Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, bahwa kita berkata memiliki hati yang rindu. Tuhan juga melihat bahwa kita berkata benar dan memiliki pengetahuan kerohanian. Tuhan menyatakan dirinya. Dan waktu kita pergi, kita hanya berbicara aja. Kita hanya berbicara, sampaikan apa yang telah kita tahu dari Yesus. Yang telah Yesus katakan siapa kita. Waktu kita berbicara, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tutup Alkitab kita. Kita naikkan satu pujian. Melayani lebih sungguh. Ini kesempatan bagi setiap kita, siapapun juga. Kalau bagi kita yang belum melayani, ada kesempatan untuk melayani. Dimanapun Tuhan mengutus saudara, miliki hati yang rindu. Diawali dengan hati yang rindu, hati yang jujur, hati yang berpengertian tentang kerohanian. Saudara, pejamkan mata, arahkan mata hatimu kepada Yesus Kristus. Melayani lebih sungguh. Pejamkan mata dan naikkan pujian dengan iman kepada Tuhan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Lebih maju lagi, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sekali lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Melayani. Kasih tahu Tuhan. Lebih sungguh. Tuhan pasti mau saudara melayani. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Biar jemaat dengan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melayani. Kasih tahu Tuhan, saudara.
hati yang rindu. Wanita Samaria ini dia perempuan yang tidak baik. Tetapi Yohanes pasal keempat ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Miliki hati yang rindu. Yang kedua, miliki hati yang jujur. Yang terakhir, miliki pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani. Miliki itu. Rindukan itu. Kalau ada persekutuan FA, jangan bolos. Datang. Miliki kerinduan itu. Waktu memiliki kerinduan itu, ingat, itu karena engkau telah berkata jujur. Waktu engkau berkata jujur itu karena engkau rindu untuk jumpa sama Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah malas ibadah FA, coba uji. Jangan-jangan, maaf, engkau sudah tidak berbicara jujur lagi, membuat perkara rohani tidak menjadi nomor satu, tetapi perkara dunia menjadi nomor satu. Tapi waktu engkau mau dan engkau terus bertumbuh dari ketua FA, di sanalah bisa jadi worship leader, kata Pak Yohanes. Dari sana ditemui Tuhan, sehingga Pak Yohanes bisa jadi worship leader. Saya juga dari FA, dari klub, dari perkumpulan klub sel-sel itu, mulai kenal, mulai terus bertumbuh, dan saya percaya tidak ada satu kebetulan bagi setiap kita. Waktu Tuhan panggil, kita hanya dengar saja. Yang terakhir, memiliki pengetahuan rohani. Alkitab berkata, Matius 22 ayat 29. Tolong Pak, cepat. Matius 22 ayat ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kekasih Tuhan, di dalam melayani Tuhan, miliki hati yang rindu, miliki hati yang jujur, miliki pengetahuan rohani. Waktu kita ada di dalam posisi ini, di dalam pelayanan, saudara tahu, waktu wanita ini sudah memiliki kerinduan hati, memiliki hati yang jujur, dan memiliki pengetahuan rohani, itu belum cukup. Sesungguhnya ayat ke-26 dari Yohanes pasal keempat, saya baca bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Waktu Yesus menyatakan dirinya, disitulah wanita Samaria ini, dia dari wanita yang gak benar menjadi saksi Kristus. Kalau kita pelajari lebih jauh, dia mulai bersaksi. Alkitab berkata, hampir seluruh Samaria dimenangkan bagi Kristus. Dari wanita yang tidak berharga, dari wanita yang dilecehkan oleh masyarakat, Tuhan bisa bekerja. Ada banyak jiwa. Alkitab berkata dari Yohanes pasal keempat ayat ke-39. Ini ayat yang terakhir. Yohanes pasal keempat ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Kekasih Tuhan, melayani Tuhan, memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang jujur, memiliki pengetahuan rohani. Waktu kita Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, bahwa kita berkata memiliki hati yang rindu, Tuhan juga melihat bahwa kita berkata benar dan memiliki pengetahuan kerohanian. Tuhan menyatakan dirinya, dan waktu kita pergi, kita hanya berbicara aja. Kita hanya berbicara, sampaikan apa yang telah kita tahu dari Yesus, yang telah Yesus katakan siapa kita. Waktu kita berbicara, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tutup Alkitab kita. Kita naikkan satu pujian. Melayani lebih sungguh. Ini kesempatan bagi setiap kita, siapapun juga.
Kalau bagi kita yang belum melayani, ada kesempatan untuk melayani. Dimanapun Tuhan mengutus saudara, miliki hati yang rindu. Diawali dengan hati yang rindu, hati yang jujur, hati yang berpengertian tentang kerohanian. Saudara, pejamkan mata, arahkan mata hatimu kepada Yesus Kristus. Melayani